warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat bisa hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan untuk mendengarkan kajian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita sehingga kita terlepas dari zaman kejahiliahan menuju zaman Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya minta maaf karena diminta tadi untuk ngisi kajian ini karena ustadznya kok belum datang. Maka pada kesempatan ini tidak masalah kita tetap ngaji, karena untuk menjaga kita setiap pekan, setiap subuh hari Ahad kita ngaji, karena Allah itu sangat mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit ya. Jadi kita berusaha tetap ngaji kayak gini agar Allah mencatat kita sebagai orang yang istiqomah ngaji. Dan yang kedua, dengan tetap ngaji seperti ini berarti kita punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Karena seperti yang sering saya sampaikan bahwa kalau kita hadir ke majelis-majelis ilmu seperti sekarang ini, maka bersama kita ini sekarang ada banyak malaikat yang duduk bersama kita, yang menurut Nabi sayap-sayapnya menjulang sampai ke langitnya, sampai ke langit. Dan mereka para malaikat itu insya Allah di sekitar kita ini sekarang banyak malaikat ya. Cuman kita tidak bisa melihat ya. Kita tidak bisa melihat. Para malaikat itu mencatat ya, mencatat, bahkan memvideo ya, memvideo apa yang kita lakukan, wajah-wajah kita ini nanti dilaporkan kepada Allah kalau kita sudah selesai ngaji, bahwa nanti laporannya lengkap ya, bahwa nanti si fulan itu ngaji dengan serius, bahwa si fulan itu ngaji dengan serius dan mencatat, misalnya bahwa si fulan itu ngaji cuman rodok ngantuk, misalnya si fulan itu ngaji dengan kurang ikhlas, misalnya banyak seperti itu. Jadi lengkap laporannya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, nanti kalau kajian ini sudah kita tutup, malaikat tadi itu langsung terbang menuju kepada Allah dan melaporkan bahwa di Masjid Nurul Huda, Pondok Sidokare Indah, baru saja selesai diadakan kajian. Dan setelah itu Allah bilang kepada para malaikat, Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat sambil bilang, saksikan olehmu wahai para malaikat bahwa aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir ngaji. Maka insya Allah setelah kajian ini kita tutup nanti, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kita termasuk seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tujuan
hidup kita itu yang terbesar, ya, yang terbesar itu cita-cita kita yang terbesar adalah mati dalam keadaan husnul khotimah, bebas dari siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar, bahkan kalau bisa tanpa hisab, dan bebas dari siksa api neraka, langsung surga, ya. Itu cita-cita kita yang terbesar. Kita tidak boleh hanya cita-citanya pokoknya masuk surga, ya. Masuk surga walaupun ngincipi neraka, itu enggak apa-apa, itu tidak seperti itu. Jadi kita itu kalau bisa diusahakan bebas siksa kubur, ya. Karena siksa kubur itu aja sudah berat bagi kita, ya. Kalau kita ingat, ya, sangat-sangat berat. Pasti kita tidak kuat, ya, tidak kuat. Maka itu harus kita pikirkan, harus kita pikirkan. Salah satunya yang harus kita ingat kan pada saat kita masuk ke dalam kubur, kalau kita sudah almarhum, setelah ditinggal oleh pengantar-pengantar kita itu, maka dua malaikat datang, gitu, ya. Setelah beberapa hari, karena jantung kita itu sudah berhenti memompa darah, maka tidak ada aliran darah, ya, tidak ada aliran darah di tubuh kita. Kalau aliran darah berhenti, berarti apa? Tubuh kita ini akan busuk, gitu, ya. Akan busuk. Jadi setelah beberapa hari tubuh kita ini busuk, lalu kalau bahasa Jawanya itu meledos, gitu, ya. Setelah itu menebarkan bau busuk ke sekitar-sekitarnya, ya. Bau busuk itu bagi binatang-binatang tanah seperti cacing, seperti ular, gitu, kalajengking, kecoa, gitu, ya, itu menjadi wangi, ya, menarik perhatian mereka. Lalu mereka mendatangi tubuh kita, ya. Tubuh kita itu dimakan oleh mereka itu, oleh cacing-cacing tanah dan sebagainya itu. Tubuh kita dijadikan prasmanan, gitu. Maka kita harus pikirkan itu agar kita bisa selamat. Kan kita sering tahu bahwa ada beberapa orang itu justru selamat dari hal seperti itu. Mati beberapa tahun kemudian, tidak sengaja mungkin, karena mungkin di sebelahnya digali kuburan untuk menguburkan orang lain, keliru jebol ke kuburan sebelahnya, lalu kepegang kakinya, ternyata masih utuh, gitu, ya. Ada yang seperti itu. Kalau kita membaca buku perang Afghanistan itu, tentara-tentara Afghanistan itu banyak setelah dipindah kuburannya, ternyata jasadnya masih utuh, gitu, masih utuh. Itu suatu bukti bahwa banyak atau ada di antara kita itu yang bisa mencapai kondisi seperti itu, yaitu utuh, jasad kita bisa utuh. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di Quran surat ke-25 ayat 75 sampai 76, Allah mengabarkan kepada kita bahwa ada orang yang dibalasi oleh Allah dengan martabat yang sangat tinggi, yaitu masuk surga, ya. Masuk surga. Mereka di dalam surga itu disambut dengan penghormatan, dengan salam, disambut oleh para malaikat, bahkan bisa ketemu Allah di surga itu. Mereka juga disambut dengan seperti layaknya pergaulan kita kalau ketemu, assalamualaikum dan seterusnya, gitu, ya. Mereka kekal di dalamnya, ya. Tidak seperti di dunia ini. Kalau di dunia ini paling 60 sampai 70 tahun kalau menurut Nabi. Tapi selebihnya itu ada yang lebih dari 70 tahun, tapi itu sedikit, ya, tidak banyak, ya, tidak banyak. Di surga itu menurut Allah di ayat ini merupakan sebaik-baik tempat, ya, sebaik tempat dan sebaik-baik kediaman. Yang ini yang akan kita tuju. Siapa yang mendapatkan kehormatan seperti itu? Siapa yang mendapatkan balasan yang seperti itu? Allah memberitahu kita
bahwa orang itu disebut di dalam Al-Quran itu disebut ibadur rahman, ya, ibadur rahman, yaitu hamba Allah hamba dari Tuhan yang Maha Penyayang. Untuk selanjutnya agar singkat kita sebut aja ibadur rahman. Ibadur rahman ini ciri-cirinya barangkali bisa kita baca, kita sampaikan pada pagi ini. Mungkin beberapa saja, kalau disampaikan semua mungkin tidak cukup waktunya. Agar apa? Agar kita bisa menirunya. Di Quran surat ke-25 ya, ayat ke-63 sampai 73. Nanti kalau tidak sempat selesai semuanya bisa dibaca. Yang pertama, ibadur rahman itu di Quran surat 25 ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Artinya, dan ibadur rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dengan rendah hati. Allah menggunakan kalimat rendah hati, bukan rendah diri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau rendah diri itu kepada Allah, ya. Kalau rendah diri itu kepada Allah, kita merasa tidak bisa apa-apa, ya. Itu berarti kita rendah diri kepada Allah. Kalau kepada sama manusia kita enggak boleh rendah diri, ya. Tidak boleh, tapi rendah hati. Rendah hati itu bagaimana? Kalau menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, orang yang rendah hati itu sikapnya tawadhu, sikapnya tenang, tidak congkak, tidak sombong, tapi tidak seperti orang sakit, ya. Tidak seperti orang yang nunduk-nunduk, jalannya kelunak-kelunuk, yang seperti itu. Di depan orang minder, bukan seperti itu. Jadi tidak sombong, tenang, tidak congkak, itu. Berarti mari kita berusaha. Yang pertama ini sudah lumayan sulit, ya. Sudah lumayan sulit. Kalau kita ini sudah pernah naik haji lalu tidak disebut haji, kadang kita itu suka marah, gitu ya, suka marah. Berarti itu kita tidak bisa belum bisa rendah hati, ya. Kalau kita itu punya gelar profesor terus tidak disebut profesor, berarti, dan dia tersinggung, berarti itu belum bisa memenuhi syarat ciri-ciri ibadur rahman yang pertama ini. Kalau kita ini seorang yang suka memberi infak yang cukup kepada masjid ini, lalu kita tidak diakui sebagai orang yang dermawan, dan itu kita membuat kita tersinggung, itu berarti kita belum bisa memenuhi syarat yang pertama ini. Oleh karena itu mari kita latih bersama-sama, ya. Kita latih bersama-sama. Yang kedua, ciri-ciri ibadur rahman itu membalas orang jahil dengan keselamatan. Lanjutan dari Quran surat 25 ayat 63 tadi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh menyapa mereka, menjahili mereka, menghina mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, Jadi kalau kita itu dihina oleh mereka, orang-orang bodoh yang suka jahil, kita tidak membalas. Bukan hanya tidak membalas, tapi apa? Membalas dengan sesuatu yang baik, ya. Membalas dengan sesuatu yang baik. Kita dihina orang, kita diam, bahkan memaafkan dia, gitu ya. Ya Allah, dia menghina saya karena dia tidak tahu, gitu. Ya Allah, dia menghina saya berarti dia memberi kesempatan kepada saya untuk berdoa, gitu. Berdoa yang doanya dikabulkan Allah. Orang yang dihina itu kan doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Lalu kita membalasnya dengan apa?
dengan mendoakan dia agar diampuni oleh Allah, agar diampuni oleh Allah. Lalu kita balas dia dengan cara apa? Mendoakan dia agar dia bisa mempunyai bisa menahan dirinya agar tidak menghina orang lain. Jadi jika ada orang bodoh yang mengumpat kita dengan ucapan yang buruk, kita tidak perlu membalasnya. Nah, ini tidak mudah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Perlu pembiasaan, perlu latihan, dan perlu pertolongan dari Allah, Malah kita memaafkan. Pribadi ibadur rahman itu suka memaafkan dan mendoakan kebaikan. Di dalam hadis riwayat Ahmad dari Nu'man bin Mukrin, wasabba rojulan indahu, ada seseorang yang mencaci orang lain di dekat Nabi. Nabi kan suka berkumpul bersama para sahabatnya. Suatu hari ada seseorang yang mencaci sahabat yang lain di dekat Nabi. Orang yang dicaci ini orang yang cukup bisa menahan diri, bisa jadi merupakan pribadi ibadur rahman. Lanjutan dari hadis ini, faja'alal masbuba yaqulu alaikas salam. Yang dicaci berkata, semoga keselamatan kepadamu. Luar biasa orang ini. Dicaci, misalnya kita dianggap bodoh misalnya, lalu dia diam, malah mendoakan. Nah, ini di dekat Nabi. Apa komentarnya Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama inna malakam bainakuma yadhubbu angka. Artinya, maka Nabi bersabda, malaikat yang ada di sekitarmu membelamu. Nabi kan tahu kalau ada malaikat itu. Nabi bisa melihat malaikat. Ketika ada yang dicaci diam, lalu dia berdoa, mendoakan yang dicaci, maka Nabi mengabarkan kepada orang yang dicaci itu, jangan khawatir, seolah-olah seperti itu. Teruslah kamu bersabar, teruslah doakan orang yang mencacimu, doakan yang baik-baik. Malaikat membelamu. Dibela malaikat luar biasa ya. Dibela malaikat di saat kita dicabut nyawa gitu. Ya. Maka ketika kita mau dicabut nyawa, ada malaikat berpakaian putih membela kita itu, membela kita. Malaikat itu bilang, jangan khawatir, jangan takut, ya, akulah yang mendampingi kamu. Maka orang yang seperti ini matinya bisa husnul khotimah. Jadi kalau mari kita belajar, yang sering itu kalau kita dihina kan kita ingin membalas, ya. Kita ingin membalas. Tapi ini kita dididik oleh Allah, kalau kita dihina justru kita harus diam. Ya. Lalu yang dicaci tadi tetap berdoa. Saya baca artinya agar tidak terlalu lama. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Jadi terus berdoa. Yang dicaci terus berdoa. Lalu Nabi bersabda, malaikat berkata kepadamu, bukan untuk yang dicaci itu keselamatan, bukan untuk yang mencaci itu keselamatan, tapi keselamatan itu justru untuk kamu, untuk yang dicaci. Itu kata malaikat. Tapi penilaian manusia, orang yang mencaci itu kadang dianggap hebat, dianggap berani. Yang dicaci kalau tidak melawan justru dianggap penakut, pengecut. Tapi malaikat tidak ya. Malaikat tidak. Malaikat membela orang itu. Terus yang kedua, malaikat bilang apa? Keselamatan itu bukan untuk yang mencaci, tapi justru untuk yang dicaci. Jadi intinya Ibu Bapak, saudara-saudara, ciri-ciri dari ibadur rahman yang kedua ini, kalau ada yang mencaci kita, Nabi menyuruh kita diam, Allah menyuruh kita diam. Bahkan
kita diminta untuk mendoakan yang mencaci kita dengan doa yang baik-baik, dan malaikat itu akan membela kita dan mengatakan kepada kita, cuman kita tidak mendengar, bahwa keselamatan itu untuk orang yang dicaci, bukan untuk orang yang mencaci. Mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sudah dua dari sifat-sifat ibadur rahman yang mari kita latih diri kita untuk bisa mempunyai sifat yang seperti ini. Yang ketiga, ini insya Allah banyak di antara kita yang sudah bisa melakukan ini ya. Kalau yang pertama, kedua tadi itu agak susah ya kalau enggak dilatih. Yang ketiga ini sudah banyak yang sudah melakukannya. Ciri-ciri ibadur rahman itu qiyamul lail ya, qiyamul lail. Menghidup-hidupkan malam ya. Di Quran surat 25 ayat 64 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Ibadur rahman itu menurut Allah adalah orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Jadi tidak tidur banyak ya, tidak tidur banyak. Kalau Nabi itu kalau sudah selesai sholat Isya tidak ada urusan negara. Karena Nabi itu kan seorang presiden, seorang panglima perang waktu itu. Tidak ada urusan negara, tidak sedang mengatur strategi perang, juga tidak sedang berdakwah. Setelah sholat Isya, Nabi itu masuk ke rumah, lalu bercengkrama dengan keluarga sebentar. Setelah itu tidur. Untuk apa? Agar malamnya bisa bangun, ya, bisa bangun. Tapi di sekitar kita sekarang ini dibalik ya, oleh orang-orang itu dibalik. Sengaja atau tidak sengaja kita, terutama generasi muda kita itu tidak dibiasakan untuk apa? Untuk qiyamul lail. Tapi apa? Disediakan apa? Warung kopi. Ya. Warung kopi dan dilengkapi wifi. Ya. Maka remaja-remaja kita banyak yang di situ sampai malam. Akibatnya apa? Jangankan qiyamul lail ya, subuhnya aja telat itu. Subuhnya aja telat. Maka kita ini yang orang yang ngaji, kita jaga anak-anak kita, cucu-cucu kita jangan sampai seperti itu ya. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasul adalah qiyamul lail. Itu adalah ciri-ciri dari ibadur rahman, orang yang nantinya akan masuk surga, Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, qiyamul lail itu diisi dengan apa? Seperti kita kalau tarawih itu ya. Seperti kalau kita tarawih itu, yaitu apa? Tahajud, sholat. Kalau qiyamul lail kita sebut tahajud. Tahajudnya 8 rakaat. Kalau tidak kuat 8 rakaat ya minimal 2 rakaat ya. 2 rakaat. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat ya. 8 rakaat. Lalu ditambah witir 3 rakaat. Minimal kalau tidak kita kesiangan, kita harus apa? Harus kena witirnya ya. Kena witir. Witirnya itu minimal setiap hari setiap malam kita laksanakan. Karena itu betul-betul dipesankan Nabi kepada para sahabat agar disuruh menjaga sholat witir. Sholat witir. Misalnya apa? Kita 10 menit sebelum subuh kita bangun, dan kalau tahajud tidak sempat maka kita langsung setelah wudhu langsung sholat witir. Tapi mari kita berusaha agar kita termasuk orang yang ibadur rahman ini, yang berhak masuk surga ini. Kita usahakan, kita lakukan qiyamul lail lengkap gitu ya. Kita minimal itu 2 rakaat tahajud ini. Kalau bisa 4, kalau bisa ditingkatkan 6, kalau bisa ditingkatkan 10. Lalu apalagi berdoa kepada Allah yang bisa kita lakukan. Karena menurut hadis qudsi, di saat seperti itu, di 2/3 malam terakhir, semua doa pasti dikabulkan oleh Allah.
pasti dikabulkan oleh Allah. Allah bilang pasti dikabulkan, pasti dikabulkan. Lalu apalagi? Beristighfar, ya. Beristighfar. Kalau Nabi itu minimal istighfarnya 70 kali, ya. Bahkan 100 kali. Nabi tidak punya dosa, ya. Nabi tidak punya dosa. Semua dosa Nabi pasti diampuni, ya. Bahkan Nabi kalau berbuat dosa salah langsung ditegur oleh Allah. Langsung ditegur. Seperti Nabi pernah dicemburui oleh salah satu istrinya karena Nabi itu habis minum madu di istri yang lain. Lalu ketemu dengan istri yang lain. Karena minum madu itu baunya tercium oleh siapa? Oleh istri yang baru ditemui itu. Istrinya cemburu, marah itu. Nabi bilang, mulai hari ini madu itu haram buat saya. Nabi langsung ditegur oleh Allah. Jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kalau Nabi enak, ya. Salah langsung ditegur oleh Allah. Kalau kita salah nggak ada yang negur. Yang negur kita siapa? Ya kajian-kajian seperti ini, ya. Kajian-kajian seperti ini. Itu yang negur kita. Maka itu kajian itu harus kita usahakan istiqomah hadir, istiqomah hadir. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan di saat itu? Baca Quran dengan tartil. Baca Quran dengan tartil, bukan dengan cepet-cepetan, bukan dengan cepet-cepetan, tapi dengan tartil. Apakah harus lancar bacanya? Tidak, ya. Tidak harus. Kalau lancar alhamdulillah, ya. Kalau lancar alhamdulillah. Tapi kalau belum lancar tidak apa-apa, terus saja baca, ya. Sambil belajar walaupun sudah tua, belum lancar, belajar aja terus, belajar. Sambil belajar baca, terus seperti itu, ya. Kalau kita itu baca Al-Qur'annya lancar, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama malaikat yang mulia. Tapi kalau bacaan kita gradul-gradul nggak lancar gitu, menurut Allah, menurut Nabi, kita akan mendapatkan 2 pahala, ya. Nah itu luar biasa Al-Quran ini, ya. Al-Quran luar biasa. Jadi tetap terus baca. Nah, ini perintahnya di Quran surat Al-Muzammil, ya. Kita disuruh baca Al-Quran itu di malam hari, disuruh bangun lalu baca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu tenang gitu, ya. Kita baca. Kalau bisa itu apa? Dengan artinya, dengan terjemahnya. Sekarang banyak HP sudah yang ada Al-Quran dan terjemahnya itu banyak sudah. Kita baca gitu, ya. Kalau dulu kita pegang HP itu dikira WA, dikira SMS. Kalau sekarang banyak orang pegang HP itu ternyata baca Al-Quran, ya. Dengan artinya sekalian, ya. Dan ditadaburi kalau bisa, ya. Dibaca tafsirnya dan sebagainya. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri ibadur rahman yang keempat, berdoa agar selamat dari azab jahanam. Jadi kita disuruh berdoa agar selamat dari siksa api neraka, neraka jahanam. Di Quran surat 25 ayat 65 dan 66 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, yang berdoa, ya Tuhanku, jauhkanlah azab jahanam dariku. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Jadi kita disuruh Allah untuk berdoa agar apa? Agar selamat dari siksa api neraka. Siksa api neraka. Siksa api neraka itu di salah satu ayat di Al-Quran itu dikatakan apa? Kalau orang masuk neraka itu dibakar, ya. Setiap kulit mengelupas karena dibakar, diganti kulit yang baru, ya. Mengelupas ganti kulit yang baru, mengelupas ganti kulit yang baru, terus seperti itu. Digambarkan orang yang masuk neraka itu tidak hidup dan tidak mati. Bagaimana bisa hidup? Wong dibakar terus menerus. Bagaimana dikatakan mati? Karena diganti kulit baru, gitu, ya.
Saya sempat mikir, kenapa sih kok seperti ini siksanya api neraka? Kok diganti kulit baru, ganti kulit baru? Karena nggak menemukan pertanyaannya, saya sempat bertanya kepada dokter teman saya, kalau kita itu terbakar, pertanyaan saya begini, kalau kita itu terbakar, di saat kapan terasa paling sakit? Menurut dokter tadi bilang saya belum pernah terbakar. Tapi kalau menurut teori berdasarkan penelitian, kalau kita itu terbakar, maka yang paling terasa sakit itu di saat kulit kita terbakar. Ternyata seperti itu, merinding ya kalau seperti ini, merinding. Di saat kulit kita terbakar, ternyata apa? Allah menyiksa kita di saat paling sakit gitu. Itu maksudnya apa? Kalau kita terbakar, lalu kulit kita itu sudah terbakar mengelupas, kita bisa tahan, terus daging kita terbakar itu tidak terlalu sakit gitu. Itu tidak terlalu sakit. Nah ini kalimat di Al-Qur'annya apa? Setiap kulit terbakar diganti kulit baru ya. Kalau terbakar lagi ganti kulit baru. Betapa kita mengalami kesakitan luar biasa. Kesakitan luar biasa. Belum lagi apa? Minumnya bagaimana? Belum lagi apa? Makanannya bagaimana? Belum lagi apa? Nanti di hari-hari tertentu orang yang masuk neraka itu dikunjungi oleh orang-orang yang masuk surga. Itu lebih menyakitkan lagi ya. Karena yang berkunjung itu teman kita ya, teman kita, sahabat kita, bahkan bisa jadi istri kita ya. Bisa jadi ya. Yang mengunjungi itu seperti itu. Untuk apa dikunjungi? Untuk memberikan kenikmatan yang lebih banyak kepada orang yang masuk surga gitu. Jadi kalau kita itu masuk surga lalu diperlihatkan, ini loh orang dulu yang ngajak kamu untuk apa? Untuk berbuat maksiat. Sekarang tempatnya di neraka. Kita akan bersyukur saat itu. Alhamdulillah saya enggak mengikuti orang itu. Alhamdulillah saya tidak mengikuti orang itu. Jadi seperti itu. Jadi betapa masuk neraka ini sangat berat ya. Jangan kita bilang itu urusan nanti. Itu urusan nanti. Itu urusan sekarang ya. Harus kita persiapkan mulai sekarang. Mulai sekarang. Di saat kita itu malas untuk ke masjid, kita ingat ini siksa neraka ini ya. Agar kita menjadi akas ya. Jangankan malas ke masjid ya. Mau telat aja sudah ingat ini, kita insya Allah tidak akan telat ke masjid ya. Tidak mungkin telat. Bagaimana bisa telat? Nanti siksanya sangat berat ya. Sangat berat ya. Kalau nggak percaya ya dicoba aja ya, sekali-sekali gitu ya. Sekali-sekali kita masak sendiri gitu. Masak Indomie misalnya. Nggak usah tangan kita dimasukkan ke api, nggak usah, terlalu berat itu. Pancinya itu loh, yang buat godok air kita sentuh aja pakai tangan itu. Kita sentuh aja, sengaja sentuh gitu ya. Kira-kira bagaimana? Kuat nggak kita menahannya 5 menit gitu ya. 5 menit kita tempelkan ke panci yang di dalamnya isi air yang sedang mendidih gitu. Kira-kira kuat nggak? Kalau nggak kuat ya ayo kita berdoa ini gitu. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Kita berdoa seperti itu setiap malam. Terus seperti itu berdoa. Berat ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Dan kita disebut Nabi, kalau kita sering mikir kayak gini loh. Bagaimana siksa kubur, bagaimana nanti di padang mahsyar, bagaimana nanti di neraka. Kita sering mengingat itu menurut Nabi adalah manusia yang paling cerdas ya. Manusia yang paling cerdas. Orang yang paling cerdas itu bukan orang yang pandai matematik, bukan yang pandai fisika, bukan orang yang gelar dunianya yang hebat-hebat, bukan. Itu perlu ya. Itu perlu bagi kita untuk apa? Untuk sukses kita, baik di dunia maupun akhirat. Tapi menurut Nabi yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat masalah mati dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Lalu lanjutan ayatnya ini, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi Allah sendiri yang menyatakan seburuk-buruk tempat menetap dan seburuk-buruk kediaman.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri ibadur rahman yang kelima, tidak boros dan tidak gigir. Tidak boros dan tidak gigir. Di Quran surat 25 ayat 67. Jadi ini berurutan ibadur rahman ini. Di Quran surat 25 ya. Di Quran surat 25. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi tidak boros. Walaupun penghasilan kita banyak gitu, kita tidak boros, tidak boros, dan juga tidak medit, tidak medit. Di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Minimal itu apa? Yang kita perhatikan, kalau kita diberi rezeki oleh Allah, berarti apa? Infaknya ada, sudah disiapkan ya. Kalau ada teman itu yang kalau gajian itu sudah dipisah ya, 2,5% untuk infak di jalan Allah, 2,5% itu untuk sedekah, 2,5% itu untuk nraktir teman gitu ya. Kalau ketemu teman dia itu menunjukkan bahwa dia itu apa, suka mentraktir. Terus apa? Kalau ada saya yang traktir, saya yang bayar itu luar biasa itu. Bahkan dia itu apa? Setelah mentraktir itu dia bilang terima kasih gitu. Luar biasa. Dia mentraktir orang, dia bilang terima kasih gitu. Kenapa dia bilang terima kasih? Saya tanya ke dia, kenapa kok kamu bilang terima kasih? Iya, karena orang itu mau saya traktir. Berarti orang itu memberi kesempatan kepada saya untuk berpahala gitu. Coba orang itu nggak mau saya traktir, saya nggak dapat pahala gitu. Lalu apa? Yang 2,5% itu juga untuk korban, untuk ini dan sebagainya gitu. Dan minimal 2,5% untuk zakatnya, Jadi 10% minimal yang dia siapkan untuk itu ya. Dan alhamdulillah dia tidak kekurangan ya. Ekonominya bagus ya. Karena memang janjinya Allah akan mengganti ya. Allah akan mengganti setiap apa yang kita keluarkan. Nah, ini tidak kikir ya, tidak kikir. Jadi orang yang kikir itu, bakhil itu bukan termasuk orang yang apa? Yang ibadur rahman ya. Bukan termasuk yang ibadur rahman. Ya sesuai kemampuan kita. Gaji kita kecil, ya berarti yang kita infakkan kecil. Sedekahnya kecil, bukan tidak ada sama sekali ya. Bukan tidak ada sama sekali. Bahkan anak kita pun kita usahakan apa? Membiasakan diri untuk berinfak ya. Untuk berinfak. Dari siapa? Dari apa? Dari sangunya itu ya. Dari sangunya itu. Kalau kita kasih sangu anak kita itu 500.000 sebulan, maka 2,5% harus dikeluarkan ya. Harus dikeluarkan. 2,5%-nya 500.000 kan 12.500. Jadi tidak banyak sebetulnya. Tidak banyak. Bahkan kalau perlu di rumah-rumah kita itu kita siapkan kotak untuk kita sendiri, untuk istri, untuk anak pertama, untuk anak kedua gitu. Disiapkan ya. Disiapkan. Sama uangnya sekalian ya. Misalnya berapa? 2.000, 1.000. Bilang kepada anak kita, kepada istri kita, tiap pagi kamu cemplungkan itu gitu ya, ke kotak itu. Kenapa? Ini alasannya satu. Yang kedua apa? Orang yang berinfak di pagi hari itu didoakan malaikat ya. Didoakan malaikat, ya Allah, semoga engkau mengganti orang yang berinfak pagi ini ya. Dan ada malaikat lain ya, ada malaikat lain yang bilang apa? Yang berdoa, ya Allah, semoga engkau binasakan orang yang bakhil ya. Jadi hanya dua malaikatnya. Satu mendoakan kita agar mengganti infak kita, yang kedua apa? Mendoakan agar kita itu binasa ya, agar kita itu binasa. Jadi kita siapkan ya, anak-anak kita, istri kita disiapkan kotak di rumah ya. Kita kan tidak ingin masuk surga sendiri gitu ya. Tugas kita kan selamatkan dirimu
dan keluargamu dari siksa api neraka. Salah satunya itu. Nah, bisa kalau butuh kotak itu bisa minta ke takmir, di sekretariat itu ada ya, kotak kayak gitu ya, kotak kayak gitu ada. Saya belinya 10 ya, sekarang tinggal 8, berarti cuma 2 yang ngambil. Cuma 2 yang ngambil itu. Tapi saya tidak berburuk sangka, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya sebelumnya, ya, sudah punya sebelumnya gitu. Jadi seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang berkaitan dengan ini di Quran surat Al-Isra ayat 27, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mubadzirina kanu ikhwanasyaiton wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Nah ini sesungguhnya pemboros-pemboros itu, jadi orang-orang yang boros itu adalah saudaranya setan. Jadi pemboros-pemboros itu saudaranya setan. Orang yang lebih besar pasak daripada tiang itu ternyata saudaranya setan. Nanti dia bisa hutang sana hutang sini nanti gitu. Hutang sana hutang sini. Dan setan itu sangat ingkar kepada Allah. Setan itu sangat ingkar kepada Allah. Jadi kita tidak boleh boros. Orang yang boros itu tidak termasuk ibadur rahman. Di Quran surat Al-Isra 27 Allah menyatakan bahwa pemboros itu adalah saudaranya setan. Saudaranya setan. Jadi prinsipnya tadi apa? Tidak boros, tidak medit ya. Tapi di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Banyak sekali orang yang waktu mudanya dia penghasilannya banyak ya, tapi boros ya, boros. Dia belanjakan semaunya ya. Setelah pensiun baru terasa ya. Setelah pensiun baru terasa kena penyakit lapo ya. Lapo dulu kok saya boros ya. Lapo saya dulu kok tidak ini, lapo kena seperti itu. Lalu yang berkaitan dengan ciri ibadur rahman yang ini tidak kikir disebutkan oleh Allah di Quran surat ke-47 surat Muhammad ayat ke-38. Allah berfirman, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Artinya, ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Nah, ini. Jadi Allah mengingatkan kita bahwa kita itu diajak untuk berinfak. Diajak untuk berinfak. Lalu di antara kamu, ini Allah sudah tahu ya, Allah sudah tahu. Kalau di antara kita ini, ayo kita evaluasi. Jangan-jangan kita termasuk ini. Lalu di antara kamu ada yang kikir ya. Lalu Allah tahu ya, kalau di antara kita itu ada yang kikir ya. Apakah orang yang berinfak 100.000 sebulan itu dermawan? Ataukah kikir? Ya tergantung penghasilan orang itu ya. Kalau penghasilan orang itu 10 juta sebulan, lalu infaknya cuma 100.000 ya berarti kikir gitu. Tapi kalau penghasilan orang itu 101 juta sebulan, lalu infaknya 100.000, oh berarti orang itu sangat dermawan ya. Karena 100.000 dari apa? Dari 1 juta itu berarti sudah 10%. Ya. 10%. Jadi yang tahu apakah kita itu termasuk kikir atau dermawan sebetulnya hanya Allah dan kita sendiri ya. Kita sering Sering pura-pura tidak tahu kalau kita itu kikir. Karena apa? Karena digoda oleh iblis, memang digoda ya. Agar kita itu Agar kita itu kikir. Agar kita itu kikir, digoda. Kalau kita mau berinfak, dibisikkan di dalam hati kita, jangan ya. Nanti kamu miskin. Coba rasakan, apakah kalau kita mau berinfak ada perasaan seperti itu? Jangan. Nanti kamu miskin. Jangan, nanti kamu nggak bisa bayar kontrak rumah. Jangan, nanti kamu bisa tidak bayar SPP anakmu.
Seperti itu. Iblis itu kan menggoda kita seperti itu, terus seperti itu. Karena apa? Iblis itu tidak suka kalau kita itu masuk surga ya. Tidak suka. Dan kita sering mau dibuat saudara oleh setan. Ini Allah sendiri yang menyatakan bahwa orang yang kikir itu adalah apa? Saudara dari setan. Saudara dari setan. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha agar apa? Agar kita ini tidak kikir. Latihannya bagaimana? Dengan tadi itu berinfak sedikit ya. 1000, tapi tiap hari ya. Tiap pagi ya. Atau kalau nggak mampu 1000, 500 tapi tiap pagi gitu. Itu berarti latihan yang luar biasa gitu. Latihan yang luar biasa gitu. Kalau kita berinfak langsung 100.000 itu berat ya. Berat. Karena apa? Terasa besar. Tapi kalau kita berinfak 2.000 tiap pagi, 2.000 tiap pagi, sebulan sudah berapa? 60.000. 60.000. Bayangkan kalau warga RW 12 ini berinfak 2.000 semua setiap pagi dan diberikan ke masjid ini, berapa itu sudah? Tapi karena mereka mungkin belum tahu, belum pernah kita sadarkan gitu ya, maka itu belum bisa kita laksanakan gitu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lanjutan dari ayat ini, barang siapa kikir, barang siapa bakhil, nah Allah menyatakan nih, sesungguhnya dia kikir, dia bakhil terhadap dirinya sendiri ya. Jadi kalau kita ini kikir, kita bakhil, nah sebetulnya kita kikir untuk diri kita sendiri ya. Wong Allah itu menyatakan apa? Kalau kita itu berinfak, Allah akan mengganti ya. Allah akan mengganti, itu ada di Al-Quran ya. Bahkan gantinya banyak, bisa 10 kali, bisa 100 kali, bisa 700 kali ya. Sahabat Nabi Utsman bin Affan itu sangat dermawan ya, sangat dermawan. Pernah Utsman bin Affan itu membeli sebuah sumur ya. Sumur itu merupakan apa? Untuk minum orang Yahudi dan orang Islam ya. Dimiliki oleh orang Yahudi. Nah, orang Islam itu harus membeli ke orang Yahudi itu dengan harga yang mahal ya. Maka Nabi bilang, siapa yang bisa membeli sumur ini dan digratiskan untuk orang Islam, maka dia masuk surga. Utsman bin Affan mendengar gitu langsung ambil uangnya ya. Langsung ambil uangnya, langsung ditawar itu apa? Sumur itu. Oleh orang Yahudi nggak boleh dijual, nggak mau dijual karena itu sandang pangannya. Tapi Utsman bin Affan itu seorang pedagang yang ulung ya. Seorang yang pedagang yang ulung, sukses luar biasa. Dia dekati orang Yahudi itu dengan cara apa? Dengan cara begini, saya beli aja dengan harga mahal. Saya kuasai separuh 1 hari, Anda 1 hari. Jadi Anda tetap bisa apa? Menjual itu di saat Anda menguasai itu. Orang Yahudi merasa, saya dapat uang banyak dan saya masih bisa menjualnya, walaupun 1-2 hari sekali. Nah, setelah terbeli, di saat dikuasai oleh Utsman dijual kepada orang Yahudi, tapi kepada orang Islam digratiskan. Kepada orang Islam digratiskan. Orang Islam waktu gratis itu ngambil banyak ya, sehingga di saat dijual waktu orang Yahudi tidak perlu membeli. Nah, itu salah satu bahwa Utsman bin Affan itu sangat dermawan. Dan Utsman bin Affan dijamin surga ya, oleh Allah. Walaupun dia kaya raya ya, bahkan sampai hari ini kekayaan Utsman bin Affan itu masih ada di Madinah. Bahkan menurut cerita itu, saya belum tahu persis, tapi saya pernah membaca di salah satu bank di Madinah itu ada nama Utsman bin Affan sebagai pemilik rekening gitu. Dan itu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kebutuhan orang-orang Islam. Bayangkan orang yang sudah dijamin surga oleh Allah, oleh Nabi, dan dia termasuk 10 orang pertama yang bergandeng tangan masuk surga, masih mendapatkan aliran pahala sampai sekarang. Mendapatkan aliran pahala. Perlunya kita berinfak itu misalnya ke masjid
Lalu infak kita itu oleh takmir dibayarkan atau disampaikan kepada ustadz misalnya, kepada ustadz yang ngisi kajian di sini. Berarti apa? Harta kita itu sangat bermanfaat, gitu. Sangat bermanfaat terus itu. Atau dibuat pembangunannya. Selama bangunan ini ada, kita terus dapat aliran pahala, Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ternyata kikir itu bukan termasuk ibadur rahman, ya. Bukan termasuk ibadur rahman. Maka mari kita latih pelan-pelan, ya 1.000, 2.000 tiap pagi, berlatih untuk berinfak. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri ibadur rahman yang ke-6, ya. Tidak syirik, ya. Tidak syirik. Di Quran surat 25 ayat 68 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan ibadur rahman itu adalah orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah. Jadi tidak syirik, ya, tidak syirik. Kalau kita ini insya Allah tidak mungkin menyembah patung, insya Allah enggak, ya. Karena kita sudah tahu kalau itu apa? Syirik, gitu. Kita tidak mungkin meminta kepada pohon-pohon besar. Itu enggak mungkin karena kita sudah ngaji, gitu. Tapi kita itu belum tentu bisa lolos dari syirik yang kecil, gitu. Dari syirik yang kecil belum tentu kita lolos. Bahkan ada di antara kita itu apa? Yang misalnya apa? Misalnya suka datang ke makamnya para wali, lalu di situ meminta rezeki, gitu. Berarti itu sudah termasuk syirik, gitu. Termasuk syirik. Wali itu nggak bisa memberi rezeki kita, ibu bapak, ya. Yang bisa memberi rezeki kita itu Allah, ya. Yang bisa beri rezeki kita itu Allah. Justru wali itu membutuhkan apa? Membutuhkan doa kita, ya. Membutuhkan doa kita. Jadi yang betul itu kalau kita datang ke makamnya para wali atau kemana-mana, kita itu mendoakan mereka, ya. Mendoakan mereka. Semoga apa? Mereka itu lolos dari apa? Siksa kubur. Lolos dari siksa api neraka. Mudah urusan di padang mahsyar. Mereka butuh itu. Karena Nabi tidak menjamin mereka masuk surga, ya. Yang dijamin masuk surga kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Abdurrahman bin Auf, Bilal, gitu. Dan beberapa sahabat yang lain. Itu yang dijamin surga oleh Nabi. Maksudnya dijamin itu apa? Langsung muncul kalimatnya Nabi. Nabi menyebut nama mereka. Nama mereka disebut oleh Allah. Suatu hari Nabi bilang, sebentar lagi dari sana itu loh akan hadir seseorang yang ahli surga. Ternyata apa? Hadir seseorang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti apa? Sa'ad bin Abi Waqqas pasti masuk surga, gitu. Tapi yang lain-lain itu sahabat-sahabat yang banyak itu tidak disebut oleh Nabi bahwa mereka itu pasti masuk surga. Wali pun tidak disebut oleh Nabi kalau dia mesti masuk surga. Tapi mungkin para wali itu termasuk ibadur rahman ini, gitu, ya. Sehingga apa? Mereka masuk surga, tapi tidak pasti, gitu, ya. Oleh karena itu mari kita doakan mereka. Bukan kita yang meminta rezeki kepada mereka. Bahkan kita ini bisa tidak lolos dari syirik yang sangat halus misalnya. Misalnya aja kita naik sepeda motor, kalau ada tikus lewat kita tabrak, gitu, ya. Kita tabrak aja, gitu. Lalu ada kucing lewat, kita ngerem. Kita ngerem luar biasa, gitu. Sampai apa? Bisa jadi apa? Kita ditabrak dari belakang. Kenapa? Karena takut kucing tadi malati, gitu, ya. Kalau nabrak kucing nanti, wah, nasib kita. Itu berarti kita sudah termasuk syirik halus, gitu. Kita termasuk syirik halus. Kan di masjid ini ada kajian khusus kayak gitu oleh Ustadz Rustam. Itu mari ibu bapak itu dihadiri, ya. Agar apa? Agar kita itu tahu bagaimana syirik, bagaimana tauhid dan seterusnya.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, masih ada sekitar 6 ciri-ciri ibadur rahman lagi yang belum saya sampaikan, tapi karena sudah waktunya sudah cukup, kita akhiri saja sampai sekian. 6 yang lain itu kita bisa sampaikan di kesempatan yang akan datang, atau bisa kita lanjutkan di kultum hari Selasa gitu ya. Hari Selasa setelah maghrib itu nanti kita bisa sampaikan yang ke-7, 8 dan seterusnya ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.